Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Oke, hari ini kita bakal bongkar rahasia sebuah apotek kuno yang ternyata tersembunyi di dalam satu tanaman aja, tanaman sena. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata cuma satu jenis tanaman itu jadi kunci lemari obat di seluruh dunia. Resepnya itu diwariskan turun-temurun loh, melintasi benua dan budaya. Oke, kita mulai aja ya. Biar kita ngerti sehebat apa tanaman ini, kita harus lihat dulu jejaknya di seluruh dunia. Dan ini bukan cerita baru, ini udah berlangsung sepanjang sejarah. Coba deh, perhatiin polanya di sini. Di Nigeria ada satu spesies buat infeksi kulit. Geser ke India, spesies lain dipakai buat diabetes. Di berbagai negara Afrika, beda lagi. Ada yang buat malaria, ada yang buat gonore. Ini bukan kebetulan loh, ini tuh kayak jejak-jejak dari sebuah perpustakaan pengetahuan kuno yang nunjuk ke satu keluarga tanaman yang sama. Dan kita nggak ngomongin cuma satu atau dua tanaman ya, keluarga atau genus Sena ini itu raksasa. Ada sekitar 300 spesies yang udah diakui. Kebayang nggak sih seberapa besar potensi yang tersembunyi di balik keberagaman sebanyak itu? Oke, jadi kita punya sejarah ribuan tahun, ratusan spesies, ini semua ngebawa kita ke pertanyaan intinya. Sebenarnya apa sih rahasia di balik kekuatan tanaman ini? Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus zoom in. Jauh lebih deket, sampai ke level molekulnya. Coba deh bayangin, setiap tanaman sena itu kayak pabrik kimia mini yang super canggih. Dia itu nggak cuma tumbuh doang, tapi secara aktif ngeracik macam-macam senyawa kompleks. Masing-masing senyawa punya tugas sendiri, yang sebenarnya itu bagian dari sistem pertahanan diri alaminya dia. Nah, ini dia nih tim andalannya. Ada anthraquinone, ini pigmen yang ngasih warna, tapi juga punya kekuatan. Terus ada alkaloid, semacam pasukan penjaganya. Ada juga flavonoid, ini ahlinya antioksidan. Dan terakhir, terpenoid yang bikin tanamannya punya aroma khas. Kalau digabung, mereka ini jadi semacam gudang senjata kimia yang, wow, luar biasa. Coba deh lihat struktur molekul ini. Ini anthraquinone. Kelihatannya rumit ya, tapi justru bentuk unik inilah yang bikin dia bisa berinteraksi sama sistem biologis lain. Ibaratnya kayak kunci dan gembok. Dia bisa ngunci dan ngehentiin pertumbuhan bakteri atau jamur. Oke, jadi di satu sisi kita punya kearifan kuno, tradisi ribuan tahun. Di sisi lain, kita punya ilmu kimia modern. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak sih dua hal ini nyambung? Bisa nggak sains modern ngebuktiin apa yang udah diketahui para tabib zaman dulu? Jawabannya, ternyata iya, bisa banget. Yuk kita lihat buktinya. Nah, ini contoh yang pas banget, kayak cerita detektif. Mulainya dari tradisi di Afrika, di mana akar tanaman ini dipakai buat ngobatin gonore. Terus, para ilmuwan mulai menyelidiki. Mereka isolasi bahan aktifnya dan ketemu tersangka utamanya, senyawa bernama Rain. Dan puncaknya, di lab terbukti kalau Rain ini benar-benar bisa melumpuhkan bakteri penyebab gonore. Keren kan? Garisnya lurus banget dari tradisi ke bukti ilmiah. Dan pola ini tuh kejadian lagi dan lagi loh. Contoh lain, klaim tradisional bilang sena bisa ngobatin kurap. Terus temuan ilmiahnya gimana?
Senyawa di dalam sena emang terbukti ampuh banget buat ngelawan jamur penyebab infeksi kulit. Sekali lagi, sains berhasil ngungkap kenapanya di balik sebuah pengobatan tradisional. Dan ini bukan cuma sekedar interpretasi kita ya, para penelitinya sendiri yang nyimpulin. Dan ini penegasan yang kuat banget, bahwa apa yang mereka temuin di lab itu secara langsung ngevalidasi kenapa berbagai budaya dari dulu udah pakai tanaman ini buat pengobatan. Jadi bukan mitos, tapi ada dasarnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita nerjemahin semua pengetahuan ini jadi pengobatan yang beneran bisa kita pakai? Ini bukan lagi teori, ini udah praktek. Ada penelitian yang ngebandingin salep dengan ekstrak kalisena alata sama salep biasa. Hasilnya luar biasa. Salep yang ada senanya bisa ngurangin luka sampai hampir 89%. Jauh banget dibanding salep kontrol yang cuma 57%. Angka ini bener-bener nunjukin keampuhan yang nyata kan? Nah, ini dia intinya. Pengetahuan kuno itu bukan sekedar peninggalan masa lalu yang usang, tapi lebih kayak peta harta karun. Peta yang bisa nuntun ilmuwan modern buat nemuin obat-obatan baru dan pastinya bisa hemat banyak waktu dan sumber daya. Ini semua ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Terus, apa langkah selanjutnya dari perjalanan penemuan ini? Para ilmuwan pun setuju. Ini baru permulaan. Intinya sih mereka bilang, oke kita perlu riset lebih jauh lagi. Kita harus cari tahu molekul mana yang paling aktif, gimana cara kerjanya, dan yang paling penting, kita harus pastiin ini aman. Jadi, masih banyak banget rahasia yang belum kebongkar. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang penting banget. Kita tahu kan, sekarang ada krisis resistensi antibiotik, dan kita butuh banget obat-obatan baru. Jangan-jangan, jawaban yang kita cari-cari selama ini tuh bukan di lab yang super canggih, tapi justru tersembunyi di alam, di dalam tanaman kayak sena ini, yang sebenarnya cuma nunggu untuk kita temukan kembali potensinya. Gimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.